dalam satu penelitian kecil di Jakarta Barat, Jelambar Baru, yang itu adalah seberangnya Kalijodo. Kalijodo itu salah satu lokalisasi tertua di Jakarta waktu itu, sekarang sudah diubah oleh Ahok itu menjadi RPTRA. Nah, itu kampungnya Edi Saidi, mungkin ada kawan-kawan almarhum yang pernah ketemu. Nah, pendek cerita, dari mulai 93 sampai 96 di situ. Pada 96 kami terusir dari Jelambar Baru itu karena salah satu masalah paling dasarnya adalah kami belum punya basis di lapangan ini. Warganya belum kuat mengikuti apa yang kami coba kenalkan. Ketika itu kampung ini mau tergusur. Nah, kami bilang ke mereka, ini kalian mau tergusur, gimana nih? Mereka bilang, dari zaman Sadikin juga udah kedengeran itu, gak bakalan. Karena mereka kampung itu tidak ada pohon, tidak ada pohon, sangat padat. Hanya ada satu pohon yang besar sekali, namanya pohon begono. Tapi warga itu yakin, selama pohon ini masih ada, kita nggak akan tergusur, ada yang begitu. Nah, mengapa kami terusir dari Jelambar itu? Karena kami mencari data peta seperti apa rencana penggusuran. Jadi untuk tahu yang sebelah sini akan jadi jalan, sebelah sini nanti mahal tanahnya dan seterusnya. Nah, kami fotokopi dan bagi ke seluruh warga. Nah, itu para tokoh lokal, Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz, tiga inilah yang berkuasa di situ. Itu tidak suka dengan yang kami lakukan karena mereka memang lebih suka kalau ada penggusuran. Karena nanti kalau digusur, bangunan-bangunan publik, musola, kayak apalagi kantor dan seterusnya, ganti ruginya masuk ke mereka. Dan mereka kerjasama dengan salah satu pengusaha di situ mempengaruhi warga supaya menjual tanahnya ke pengusaha ini. Nah, ketika kami umumkan itu, kelurahan marah, para tokoh yang marah, akhirnya kami diadili dan sebagainya. Edi dan saya dibawa ke kantor polisi sampai jam 2 pagi gitu. Lagi yang disebut kawan-kawan, ketika itu ada kawan-kawan seniman nasional tuh, ada Tanto Bendut, ada Dadang Kristanto yang sekarang ada di Australia, ada beberapa ya. Karena besoknya menyiapkan pentas untuk kawan-kawan. Nah, itu Edi dan saya dibawa kantor polisi. Kawan-kawan ini diserbu sama warga. Hanya untungnya kami itu sewa di rumah satu warga yang tadinya jawara di situ. Jadi mereka bilang, "Bapak," dia berdiri di depan kantor kami itu bilang, "Silakan bakar kalau berani, seluruh kampung akan terbakar." Memang betul karena sangat padat. Jadi mereka ganti, "Robohkan," tidak jadi berbakar, robohkan. Nah, jadi lagi menjemput kawan-kawan tadi itu untuk keluar dari kampung supaya aman. Nah, itu dari kasus itu yang bisa kita ambil pelajaran adalah kalau basis kaki atau kesadaran warga yang terorganisasi itu belum kuat, jangan dulu melawan musuh yang besar itu. Kita pasti terusir. Nah, itu salah satu pelajaran yang kami dapat dari Jelambar Baru itu. Jadi dari 96 sampai 97 kami lalu diskusi itu berpikir dan kami menyimpulkan bahwa Jelambar Baru ini wilayahnya terlalu kecil, kami hanya bergerak di satu RW itu. Tapi yang masuk ke situ yang saya ngajak kawan-kawan itu ada aktivis buruh yang udah puluhan tahun, itu dan jadi inputnya terlalu gede, tapi impact politisnya kecil, terutama ketika itu adalah Orde Baru ya, masa Orde Baru. Jadi para tokoh di Jelambar Baru itu bilang, keluarga jangan deket mereka itu PKI, misalnya kayak gitu. Warga takut. Karena itu lalu 1997 kami mendirikan UBC. Jadi awalnya dari situ. Nah, UBC itu ketika itu
putuskan untuk tingkat Jakarta, tapi sangat high profile. Dalam artian kami berpikir Jakarta itu kan selalu diliput media, jadi pasti akan punya pengaruh nasional. Jadi kami kalau demo itu selalu hitung jam berapa, hari apa, jangan hari Sabtu, jangan weekend, karena nanti medianya nggak meliput, selalu dihitung ya, supaya ada liputan besar dan berdampak secara nasional. Pada awalnya seperti itu. Nah, tapi dalam perkembangannya lalu kami pikir ternyata di kota-kota lain juga terjadi penggusuran, juga macam-macam penindasan kepada rakyat miskin kota kan. Jadi lalu kami melebarkan itu menjadi ke nasional, termasuk ke beberapa yang ada sekarang. Nanti kenapa hanya beberapa yang tinggal ini yang nanti saya sampaikan. Nah, apa yang kita hasilkan pada awal itu adalah bahwa isu miskin kota itu lalu menjadi agenda nasional. Karena sebelumnya nggak ada kemiskinan itu di desa tertinggal, bukan program pemerintah. Nggak ada. Yang miskin di kota itu nggak dianggap ada. Padahal kondisinya lebih parah dari di desa. Kalau di desa kan masih ada halaman dikit, masih ada sayuran yang bisa diambil, airnya bersih, udaranya juga bersih. Kalau di kota, Jakarta misalnya, kadang cuci baju itu di sungai yang kotor itu, air bersih nggak ada dan seterusnya. Tapi pemerintah Soeharto mengatakan tidak ada kemiskinan di kota itu. Jadi program-program kemiskinan selalu di desa. NGO juga diarahkan ke desa untuk menangani isu kemiskinan. Itu keberhasilan kita. Salah satunya yang sekarang mengubah kebijakan pemerintah itu ada program penanganan kemiskinan untuk pedesaan, ada penanganan kemiskinan untuk perkotaan. Mereka bilang seperti itu. Itu saya rasa salah satu sumbangan penting yang kita hasilkan. Nah, ketika itu juga rakyat miskin kota, isu ini rakyat miskin kota itu menjadi bagian yang kuat dari gerakan masyarakat sipil. Jadi kalau ada isu nasional yang gede yang UPC pasti diajak. Nah sekarang itu pertanyaan, UPC itu masih hidup nggak sih? Nah sekarang kita mulai bangkit ya. Tapi ketika itu seperti itu, jadi yang kita jaga sekarang menurut saya adalah jangan kita eksklusif, jangan kita hanya ngurus bagaimana operasi rumah kita, bagaimana tabungan, tapi karena itu seperti kemarin riset Indonesia kita mesti ikut. Dalam artian rakyat miskin kota melakukan apa, menyumbang apa kepada upaya untuk menata kembali Indonesia. Salah satunya yang kita lakukan lewat operasi ini, karena kita mengatakan ekonomi itu harus menguatkan di tingkat rakyat bawah, dikelola kita ini. Jadi selama ini sebelum dianggap mati suri itu, UPC itu selalu ada di garda depan dari perjuangan perubahan ke arah keadilan macam-macam dia. Nah, jadi bukti diakui salah satunya adalah kita mendapat banyak sekali penghargaan dalam negeri maupun internasional. Jadi Yap-Yangin itu dapat. Sebetulnya Yap-Yangin itu penghargaan pribadi, tapi saya menolak. Sebenarnya ini hasil kerja bersama sekian banyak orang. Jadi ini harus penghargaan kepada UPC itu baru pertama Yap-Yangin memberikan penghargaan kepada lembaga, karena sebelumnya penghargaan sampai sekarang kayaknya selalu penghargaan kepada individu. Nah juga dari yang kita lakukan di Aceh itu ada penghargaan dari organisasi arsitek di Indonesia, ada juga penghargaan dari Dubai. Pemerintah Indonesia juga SBY itu tanda tangan karena kita bilang Apling Indonesia. Dia anggap Apling ini internasional, ini ada Indonesia nya. Dia kasih penghargaan pakai bahasa Inggris kepada kita.
Ada juga yang Gwangju, itu Korea Selatan. Juga itu taruhnya kepada saya individu, tapi ini sebetulnya adalah hasil kerja kita bersama itu. Ada satu lagi yang dari Korea Selatan itu POSCO namanya. Ini adalah perusahaan baja nomor 2 terbesar di dunia setelah India. Dan Gwangju memprotes ke saya, loh ini perusahaan kenapa kamu terima? Tapi memang kami terima karena itu dari jaringan Longwa, kawan-kawan Longwa yang mengajukan itu. Kemudian dengan pikiran bagaimana kita memasukkan suara kita juga ke sana. Tapi terus terang sekarang nggak pernah kontak tuh yang POSCO itu. Oke, kayaknya pendek gitu deh ceritanya. Kalau mau lebih panjang nanti aja mungkin Capri, bukan ngobrol sendiri, mungkin kalau kita punya waktu lebih banyak begitu kali. Cukup ya? Ya, terima kasih banyak.